Yesus kau damai, hai Yesus kau dalam hatiku, hai Yesus. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebaiknya kita buka di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, firman Tuhan yang menjadi santapan rohani kita di hari ini diangkat dari kitab Imamat pasal 19 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Demikian firman Tuhan. Buanglah kebencian. Ini yang mau diajarkan firman Tuhan untuk kita hari ini. Sikap benci akan menyebabkan keretakan dalam hubungan pribadi dan sesama. Sikap benci ini bisa timbul karena banyak hal. Di antaranya bisa karena pendapat kita tidak diterima, atau karena pembagian warisan dalam keluarga tidak merata, atau karena sikap seseorang yang terlalu sombong, atau lain sebagainya. Kebencian ini terjadi karena tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sebagai orang percaya, layakkah kita memelihara kebencian? Jawabnya tidak layak. Secara tidak langsung, kebencian menanamkan akar pahit untuk diri kita sendiri. Ini membuat kita sakit hati, dan ini adalah penyakit yang harus dibuang. Orang yang menanamkan kebencian terhadap saudara ataupun orang lain bisa menimbulkan pikiran-pikiran jahat dan rencana-rencana jahat. Sudah banyak kita saksikan di televisi, karena sikap benci, ironisnya bisa menghilangkan nyawa seseorang. Ini realita kehidupan yang terjadi. Jangan menanamkan kebencian di hati, baik terhadap saudara sendiri maupun orang lain yang ada di sekeliling kita. Menanamkan kebencian berarti kita belum bisa mengampuni kesalahan orang lain. Ingatlah bahwa jika kita tidak mau mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapa yang di surga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Kebencian tidak pernah membawa kepada kebaikan. Sebaliknya, hanya akan membuat hidup menderita. Buanglah kebencian, supaya hidup menjadi lebih damai dan ketenangan jiwa semakin terpelihara. Allah menghendaki kita saling mengasihi, bukan saling membenci. Amin. Kita berdoa. Terpuji, termulialah namamu Tuhan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Karena Engkau adalah Tuhan kami yang maha baik dan penuh kasih. Kasih-Mu yang tak berkesudahan selalu kami terima hingga hari ini. Bahkan ketika kami sedang mengalami masa-masa sulit, Engkau selalu memberi kami kelegaan dari segala kesulitan yang kami alami. Tuhan, tidak dapat kami balas kebaikan-Mu selain dengan memuji-Mu di dalam hidup kami. Ya Tuhan, firman-Mu sudah kami terima pada hari ini, yang menegur kami agar kami mau membuang sikap benci. Kiranya kami tidak lagi mau menanamkan kebencian kepada sesama kami, sehingga kami dapat hidup saling berdampingan dan saling mengasihi, seperti Engkau yang sudah mengasihi dan mengampuni dosa kami. Jangan lagi kami menyimpan akar pahit
yang akan membuat penyakit bagi tubuh dan jiwa kami. Kiranya kami semakin mau untuk mendengar suara Tuhan di dalam hidup kami. Walau terkadang kami lemah, tetapi kami percaya Tuhan menguatkan kami untuk kami tidak sampai jatuh ke dalam dosa. Tuhan, kami mau berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih belum mau berdamai di antara sesama saudaranya ataupun tetangga, bahkan kepada orang-orang yang tidak kami kenal sekalipun. Berbicaralah Engkau di hati mereka, agar mereka mau meninggalkan rasa kebencian di hati mereka masing-masing, dan mereka pun dapat hidup saling berdamai. Betapa indahnya jika hidup yang tertanam di hati mereka ada persaudaraan dan hidup rukun, sehingga berkat-berkat yang dari Tuhan semakin melimpah dirasakan. Tuhan, kami serahkan diri kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan yang menjagai kami dimanapun kami berada. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Rohul Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Dan firman Tuhanlah yang menguatkan kita untuk melakukan aktivitas kita hari ini. Tuhan memberkati. Shalom. Horas.